Nah, kita masuk sekarang di sesi perjanjian Hudaibiyah. Ini kurang 4 menit lagi ya, Masya Allah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Muhammad bersama 1.400 orang rencana mau berangkat haji ke Mekah. Mereka berkemah di Hudaibiyah. Kenapa di Hudaibiyah? Hudaibiyah tempat yang tidak lazim. Di perjalanan itu mereka banyak dicegat oleh tentara-tentara Quraisy yang tidak mengizinkan datang. Maka Nabi menghindari pertempuran, dia melewat jalan yang lain. Jalan yang jarang dilalui, kemudian sampai di sebuah tempat namanya Hudaibiyah. Di sini Nabi kemudian berkemah. Ya, bagaimana caranya supaya nggak perang ya? Niatnya haji kok tiba-tiba perang. Maka diutuslah Utsman bin Affan untuk bernegosiasi dengan pemimpin Quraisy tentang pelaksanaan haji. Maka Utsman bin Affan datang. Masya Allah ya. Lama tidak ketemu Mekah, Utsman baru pertama kali kembali ke kota yang dia cintai. Disambut orang Quraisy. Wah, Utsman, ayo duduk, dijamu. Ya, mereka negosiasi, tapi negosiasinya lama banget. Ini katanya dari riwayat sengaja Utsman itu dilama-lamakan, dijamu, negosiasinya rampung-rampung. Padahal pengen tahu kalau kami mau berhaji teknisnya bagaimana. Apakah boleh kami di sini 7 hari? Oh ternyata enggak, 3 hari, teknisnya harus demikian. Wah, karena lama enggak pulang-pulang, Utsman ini kemudian diisukan dia dibunuh. Nabi mendengar isu ini, kemudian mereka bersumpah. Namanya sumpah Bai'ah al-Ridwan, bahwa mereka kalau sudah begini caranya tidak bisa, kita tidak berperang, kita harus siap mengorbankan jiwa kita demi melawan kejahatan Quraisy. Maka kemudian mereka siap bergerak ke Mekah, padahal nggak bawa senjata perang, mereka tuh hanya bawa ini golok untuk beleh kambing, bukan pedang. Tapi walaupun dengan golok tetap harus bertempur karena membela kehormatan demi Utsman bin Affan ini. Maka kemudian mereka siap bergerak. Nah ternyata kabar ini terdengar oleh orang Quraisy, membuat orang Quraisy tidak tenang. Mereka kemudian minta perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Mereka kemudian membuat perjanjian yang isi perjanjiannya antara lain ini, gencatan senjata selama 10 tahun nggak boleh saling menyerang. Tidak ada permusuhan di antara kedua belah pihak, nggak boleh. Yang menyerang akan dihukum. Lalu yang kedua, barang siapa orang musyrik datang kepada Nabi untuk masuk Islam, tapi tidak diizinkan keluarganya, maka Nabi harus mengembalikan. Sementara kalau ada orang Islam yang kembali ke musyrik, tidak wajib dikembalikan. Umar jengkel dengan perjanjian ini, tapi Nabi mengatakan, tenang Umar, ini nggak adil ini. Tenang. Terus yang ketiga, dibolehkan semua suku di Arab, seluruh Arab, untuk berkoalisi dengan siapapun, dengan Quraisy atau dengan Madinah. Boleh sekarang, dihormati dan tidak dihalang-halangi. Ketika itu ada suku Khuza'ah menjalin kerjasama dengan Nabi, sedangkan Bani Bakar memihak orang musyrik. Dua suku ini selalu bertikai. Salah satunya Bani Khuza'ah ini ngepro Madinah, akhirnya kemudian Bani Bakar ngepro Quraisy. Gara-gara perjanjian Hudaibiyah ini, makanya mereka akhirnya mau ngepro kemanapun mereka mau. Tahun tersebut Nabi Muhammad dan rombongan tidak boleh ke Mekah, harus kembali. Tahun depan boleh. Makanya Nabi kemudian menyembelih korbannya itu ya, itu di luar Mekah. Tapi banyak Nabi yang mengatakan, banyak riwayat mengatakan karena banyak yang kecewa dengan keputusan Hudaibiyah, aras-arasan menyembelih hewan korban itu. Tapi kemudian Nabi mengatakan, aku yang menyembelih, akulah yang memulai. Akhirnya semua sahabat mengikuti, sami'na wa ta'na pada Nabi. Perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh semua orang untuk menjalankannya. Ini isi perjanjian Hudaibiyah. Banyak sahabat kecewa, tapi Nabi punya pemikiran jangka panjang. Dia tahu orang Arab itu gak mungkin rukun. Mesti begitu dibuka kesempatan, mereka akan ngepro ke Muhammad, ngepro ke sini itu akan terbuka lebar. Dan yang kedua, dengan perjanjian ini maka otomatis Quraisy itu mengakui eksistensi Madinah sebagai negara. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat formal, legal sekarang diakui. Sehingga ini secara diplomatis, secara politik kemenangan bagi Nabi. Tapi sahabat nggak rela. Nah ini sahabat belum tahu.
Masya Allah. Nah, ini yang terakhir ya, kita akan bahas sampai di perang Khaybar, karena masih ada 10 slide lagi sampai penaklukan kota Mekah. Bahwa ternyata perjuangan menaklukkan Mekah itu butuh perjuangan panjang. Nabi Muhammad kemudian kembali ke Madinah, menata kembali kekuatan Madinah, kemudian mengirim surat kepada pemimpin negeri di barat dan timur, termasuk menindak pengkhianatan suku Yahudi. Bani Quraisyah, Quraisyah dan Nadir adalah suku terkuat Yahudi di Madinah yang sering berkhianat. Mereka diusir, mereka yang diusir itu berkumpul di Khaybar dan terus merencanakan perlawanan. Ya, mereka ternyata kumpul di sana dan akhirnya pada tahun 7 Hijriah Nabi mengirim 2.000 tentara ke Khaybar menghadapi 20.000 pasukan Yahudi. Seperti biasa, walaupun 20.000 tetap masuk ke benteng. Dan mereka dikepung selama 20 hari dan akhirnya menyerah. Nah, setelah menyerah ini kemudian mereka diusir dan semua hartanya kemudian disita oleh Nabi. Inilah perang Khaybar yang pada waktu itu sangat mudah dikalahkan. Kemudian ada lagi perang Mu'tah, ketika banyak utusan Nabi dibunuh di daerah kekuasaan Romawi ketika mengirimkan surat, ya, maka Nabi menyiapkan 3.000 pasukan untuk menghukum para pembunuh itu. Membunuh utusan itu adalah kejahatan perang yang paling dahsyat, melebihi pembunuhan Sambo kepada Brigadir J, melebihi itu. Ini jahat banget ini, maka dikirim pasukan. Kemudian mereka berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi di Mu'tah. Ya, pasukan Islam dipimpin Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Ruwahah, dan mereka semua syahid. Dan ketika dicari siapa pengganti pimpinan mereka yang terakhir ini, muncullah Khalid bin Walid sebagai pedang Allah yang terhunus, dan mereka bisa mendesak mundur pasukan Romawi dan mereka kemudian mundur juga. Artinya tidak diserang oleh ratusan ribu pasukan Romawi, dibiarkan selamat, dibiarkan pulang kembali. Berita ini kemudian tersebar di mana-mana, ya, sehingga membuat banyak orang suku-suku sekitar Arabia itu yang mendukung Nabi. Kekuatan Nabi semakin besar karena berani menghadapi Romawi. Masya Allah. Ya. Namun pada 8 Hijriah terjadi peristiwa pembunuhan warga Bani Khuza'ah, yaitu sekutu Nabi, oleh Bani Bakar, sekutu Quraisy di Mekah. Mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ada dari Bani Khuza'ah dibunuh oleh Bani Bakar, kemudian Bani Bakar ini menyerang, Bani Khuza'ah kemudian berlindung ke rumah Budail bin Warqa di Mekah, lalu mengutus Ammar bin Salim agar mengadukan ke Nabi Muhammad. Nah, mendengar pelanggaran ini, Nabi pun menyerukan gerakan pembebasan kota Mekah, di mana waktu itu akhirnya berhasil mengumpulkan pasukan untuk berangkat ke kota Mekah. Ya, ini karena tinggal sedikit, ya, oke. Penaklukan kota Mekah dimulai, Nabi Muhammad segera berangkat dengan 10.000 pasukan bersenjata lengkap yang waktu itu sangat besar. Kemudian pemimpin Quraisy tidak berhasil mengkonsolidasikan karena mereka di pihak yang salah. Akhirnya Mekah dibebaskan tanpa perlawanan dan pertumpahan darah pada 10 Ramadan 8 Hijriah, dan Nabi Muhammad mengumumkan pengampunan kepada semua musuhnya dengan sebuah jaminan perlindungan. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa menutup rumahnya, dia aman. Inilah kisah sampai penaklukan kota Mekah.